Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggihan Minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021. Terambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema mengasihi bumi dan segala isinya, mengeradoti nasa nati nopa. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Petrus pasal 3 dari ayat 1 sampai dengan ayat 16 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai ayat 7 adalah Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di pertanggihan Minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021 berbicara tentang kesiapan kita menyongsong hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, mengasihi bumi dan segala isinya, mengeradoti nasa natinopa. Saudara, surat 2 Petrus ini dialamatkan pada orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Mereka sudah pernah menerima suratnya yang pertama, yaitu 1 Petrus sebelumnya. Namun, dalam suratnya yang kedua ini, Petrus mengungkapkan tujuannya yang lebih luas karena ia melihat ada bahaya-bahaya dari ajaran-ajaran sesat yang mengancam kehidupan jemaat saat itu.
Jemaat, si penerima surat 2 Petrus ini terdiri dari campuran antara orang-orang Yahudi yang sudah Kristen dan orang-orang kafir yang mau bertobat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, agar mereka bersungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen yang baik. Karena di saat itu sedang bermunculan guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan kekristenan dan mengajarkan ketidakpedulian pada hari penghakiman dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Surat ini bertujuan untuk mengingatkan kembali jemaat agar hari Tuhan dan kedatangannya kedua kali, yang meskipun kita tidak tahu kepastian hari dan tanggalnya, supaya semua orang percaya si penerima surat ini tidak bercacat celah pada hari kedatangan Tuhan itu. Dalam surat ini, Petrus mengungkap dengan gamblang segala bentuk dan usaha-usaha nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu. Siapa mereka? Petrus mengatakan bahwa mereka itu juga adalah sebagian dari antara kamu, katanya. Yakni sebagian dari orang-orang Kristen itu sendiri. Dan mereka juga bergerak di dalam jemaat, namun telah meninggalkan kebenaran dan tidak lagi mengakui perintah Allah. Juga Paulus mengungkapkan, mereka itu hidup mesum, menuruti hawa nafsu, dan mereka memberitakan ajaran-ajaran sesat serta meragukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang kita sebut parusia. Para penyesat ini mengolok-olok orang Kristen yang imannya teguh mempercayai firman Tuhan. Apa kata mereka? Pada ayat 4, mereka mengatakan, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sangat sinis tentang janji akan datangnya Yesus kedua kali. Mereka bilang bahwa semua itu nonsens, itu nggak benar, itu omong kosong, katanya. Mereka bilang, kami sudah menantinya selama ini, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa ia mau datang kedua kalinya. Janji Yesus itu hanya tinggal janji saja. Yesus itu tidak menepati janjinya. Yesus itu adalah pembohong, kata mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa sejak masa penciptaan hingga sekarang, semuanya tetap tidak ada perubahan, kata mereka. Saudara, inilah yang dijelaskan oleh Petrus dengan rinci pada surat 2 Petrus ini. Petrus mengatakan, soal hari Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kalinya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Yesus itu sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 9. Dan pada ayat 10 Petrus mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan soal tuduhan mereka yang mengatakan bahwa seolah-olah tidak ada perubahan sejak masa penciptaan hingga sekarang. Petrus menjelaskan bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan juga bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman, itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ada perubahan kok, kata Petrus. Ada perubahan. Firmanlah yang menciptakan alam semesta menurut Kejadian 1. Kemudian, airlah yang dipakai oleh Tuhan membinasakan alam semesta pada masa Nuh dahulu.
Demikian juga sekarang, kata Petrus. Firman yang dipakai oleh Tuhan memelihara alam semesta dan segala isinya. Dan kelak, di saat terjadinya akhir zaman, Yesus datang atau turun kedua kalinya yang disebut parusia. Maka apilah yang dipakai oleh Tuhan membakar seisi bumi ini. Itu dituliskan pada ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi semua ini oleh penyesat-penyesat itu tidak mau tahu. Mereka abai terhadap firman Tuhan ini, kata Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021 yang berbicara tentang kesiapan kita menyongsong hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, mengasihi bumi dan segala isinya, mengeradoti nasa natinopa. Apa pengajaran dari khotbah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pertama, bersiaplah menyongsong hari Tuhan dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudara, Petrus mengutip Mazmur 90 ayat 4 yang berkata, "Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam." Apa maksud dan tujuan itu dikutip oleh Petrus? Ukuran waktu bagi Tuhan sangat-sangat berbeda dengan ukuran waktu menurut pemahaman manusia. Jadi jikalau Kristus Yesus belum datang hingga hari ini, maka artinya itu waktu Tuhan belum tiba. Jangan dianggap seolah-olah Tuhan tidak menepati atau ingkar janjinya. Jadi bukan karena Tuhan tidak menepati janjinya, bukan karena Tuhan lalai terhadap janjinya, tetapi waktu menurut ukuran Tuhan itu belum tiba. Ribuan tahun ketika Tuhan mengatakan janji itu dahulu, masih dalam kurun waktu kemarin itu bagi ukuran Tuhan, ukuran Allah. Jadi, khotbah ini mengajar kita agar tidak terpengaruh dengan pengajaran sesat. Sebagaimana di zaman Petrus ini, Bapak Ibu. Dan memang di sepanjang sejarah gereja sudah banyak yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ini. Mereka mencoba menghitung-hitung, memprediksi kapan itu hari kiamat terjadi. Kapan itu Yesus datang untuk kedua kalinya. Mereka menggunakan hitungan-hitungan diri mereka sendiri. Tetapi semuanya meleset. Saudara, inilah yang diingatkan oleh khotbah kita di saat ini, bahwa soal kedatangan hari Tuhan yang ditandai dengan kedatangan Yesus kedua kali untuk menghakimi seisi bumi ini tidak akan pernah bisa kita prediksi dan perhitungkan. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali menduga-duga, menghitung-hitung kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kapan hari kiamat itu terjadi. Yesus sendiri pun sudah mengatakan bahwa hari Tuhan atau kedatangan anak manusia itu seperti pencuri di malam hari. Seorang pun tidak mengetahuinya. Matius 24 ayat 43 dan Lukas 12 ayat 39 boleh kita baca. Saudara, hari Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kalinya bisa terlaksana dalam dua bentuk. Pertama, kedatangan Yesus yang kedua kalinya di saat mana terjadilah akhir dari semua kehidupan di alam semesta, yang juga sering kita sebut hari kiamat. Di saat mana akan terjadi hari penghakiman, sebagaimana ayat 10 ini. Kedua, kedatangan Tuhan Yesus bisa terjadi menjemput diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini terjadi lewat kematian kita sendiri. Dan sudah banyak di antara teman-teman saudara-saudara kita yang sudah dijemput, sudah mendapat hari Tuhan itu, sudah bersama Allah di surga. Saudara, inilah hari kedatangan Tuhan juga. Untuk semua kejadian-kejadian ini, siapapun di antara kita tidak bisa memprediksinya, Bapak Ibu. Sama seperti ucapan Yesus dalam Matius 24 ayat 36 yang mengatakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu." Malaikat-malaikat di surga tidak
dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu sebabnya kita diingatkan, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, songsong dan sambutlah kedua event yang sangat-sangat mengejutkan ini dengan penuh iman. Baik kedatangan Yesus yang kedua kali atau hari kiamat, baik kedatangan Yesus untuk menjemput kita masing-masing secara pribadi. Jika Tuhan masih mengizinkan hidup kita sampai sekarang, Bapak Ibu, itu adalah karena anugerah-Nya. Hidup kita saat ini berada di zaman anugerah. Makanya peliharalah kekudusan hidup kita. Unang lalap, jangan dininabobokan oleh dunia ini. Jika Yesus belum datang kedua kalinya hingga saat ini, maka Ia akan datang pasti menurut waktu yang Ia tentukan sendiri. Dan jika kita masih diizinkan Tuhan bernafas sampai saat ini, ingatlah di suatu ketika kelak, nafas kita ini akan berakhir lewat berbagai-bagai cara dan bentuk. Mungkin berakhir karena penyakit, mungkin akan berakhir hidup kita lewat berbagai-bagai kejadian lain. Jatuh pesawat lah, bencana alam lah, hanyut di sungai, di laut, dan sebagainya. Maka kita harus bersiap menerima dan menyambutnya dalam iman kepada Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Pengajaran yang kedua, cermati pengajar-pengajar sesat saat ini. Saudara Petrus berkata kepada jemaatnya penerima surat ini pada ayat 3, bahwa pada akhir zaman akan tampil pengejek. Akhir zaman yang dimaksudkan oleh Petrus di sini dalam bahasa Yunani disebut eschatos. Dari sini eschatologi adalah masa-masa penantian akan datangnya Yesus kedua kali. Adalah masa-masa akhir saat sesudah Yesus naik ke sorga hingga kedatangan Yesus kedua kalinya. Maka itulah yang disebut zaman eskatologi. Nah, pada zaman itu muncul pengejek-pengejek, guru-guru palsu. Pengertian pengejek-pengejek menurut 2 Petrus 3 ayat 3 dalam bahasa Yunani disebut empaitai. Artinya dalam bahasa Inggris disebut scoffers, yakni pengejek-pengejek, pengolok-ngolok yang menghina orang beriman. Saudara, tanda-tanda dan ciri-ciri khas dari kehidupan guru-guru palsu atau pengejek-pengejek ini oleh Petrus diterangkan, dijelaskan di dalam surat ini. Mereka mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka berani dan angkuh sehingga tidak segan menghujat kemuliaan Allah. Mereka suka berfoya-foya dan mencari-cari kenikmatan duniawi. Saudara Petrus mengingatkan jemaat saat itu dan kita saat ini juga agar hati-hati dan jangan takut. Meski penyesat-penyesat itu selalu mau mengolok-olok orang Kristen, khususnya menyangkut imannya, kepercayaannya kepada Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan datang untuk menghakimi dunia ini dengan segala kejahatannya. Mereka nggak yakin. Bagi para penyesat ini, Bapak Ibu, semua janji-janji Allah yang pernah disebutkannya itu adalah omong kosong. Mereka memandang firman Allah itu dengan sinis, abai, dan pandang enteng. Mereka katakan, meski waktu berlalu, tetapi orang-orang jahat tidak pernah mengalami kutuk, mengalami hukuman Allah. Jadi, untuk apa percaya kepada akhir zaman? Kata mereka. Dengan sikap yang sangat arogan seperti itu, mereka meneruskan hidup dalam kesesatan dan terus-menerus menyesatkan orang lain. Saudara, gerakan-gerakan seperti ini harus tetap kita awasi, kita siasati. Hingga sekarang, kita harus terus waspada terhadap munculnya para pengajar-pengajar sesat seperti ini lewat berbagai-bagai cara penampilan mereka. Memang mereka tidak selalu mudah kita deteksi bagaimana mereka datang
Serta bukan soal apa aliran atau dogma gerejawi yang mereka anut, bukan soal itu. Tetapi bisa mereka itu tampil sebagai gembala, hamba Tuhan yang menyandang berbagai-bagai gelar, jabatan-jabatan gerejawi. Mereka suka menyampaikan firman Tuhan dengan berdasarkan pengertian, pikiran, dan kehendaknya sendiri yang nyata-nyatanya bertentangan dengan suara dan kehendak Tuhan. Ada yang mengklaim dirinya sebagai hamba-hamba Tuhan, pembina-pembina rohani, dan bahkan guru-guru di sekolah umum, di sekolah-sekolah minggu, tetapi mengajar jemaat dan murid-muridnya hanya lewat cerita-cerita, dongeng-dongeng belaka, dan membelakangkan kebenaran Allah. Itu tanda-tanda mereka. Oknum-oknum hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak menjaga moralitasnya, yang mengaku dirinya pelayan Tuhan, tetapi kenyataan hidupnya dipenuhi oleh berbagai-bagai hawa nafsu kedagingan dan suka mengunjungi rumah-rumah bordil, bahkan mau terlibat percabulan, mau mencari wanita-wanita pemuas hawa nafsunya. Hati-hati. Hati-hati apabila ketahuan ada gereja-gereja yang melegalkan pernikahan sejenis, melegalkan gerakan LGBT, singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yakni gerakan-gerakan emansipasi di kalangan homoseksual yang menuntut keadilan dan pengakuan atas eksistensi mereka. Sehingga banyak anak-anak muda yang terpengaruh dan menganggap gerakan tersebut sebagai gerakan yang tidak berdosa, tidak salah. Hati-hati. Hati-hati jika ada teman-teman yang sudah terlibat dengan kebiasaan free sex, mengkonsumsi narkoba, mabuk dengan minuman-minuman keras, pornografi, terlibat dengan berbagai-bagai perbuatan cabul dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu. Saudara, inilah gerakan-gerakan penyesat itu di zaman sekarang. Jadi banyak caranya merusak diri manusia itu. Hati-hatilah apalagi di zaman sekarang ini. Terutama oleh kecanggihan-kecanggihan sarana teknologi sekarang dan lain sebagainya. Semua ini harus kita tolak. Jangan memberi kesempatan buat penyesat-penyesat ini, baik bagi diri kita dan bagi anak-anak muda, anak-anak kita. Nah, semoga kita dapat memagari diri kita bersih dari ajaran-ajaran sesat seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Pagari dirimu. Ajaran yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa? Sudah jelas bahwa di zaman sekarang ini pengaruh ajaran-ajaran sesat sangat rentan merusak kehidupan warga jemaat dan khususnya para pemuda-pemudi gereja kita. Maka oleh sebab itu, pertanyaan bagi kita apa yang harus kita upayakan? Menangkal, meredam, menghadapi, memblokir semua yang dapat merusak, menyesatkan kehidupan rohani kita. Apa? Pertama, dibutuhkan pembinaan jemaat. Dan isi pembinaan jemaat itu kita temukan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7, yaitu agar supaya setiap warga jemaat itu memiliki kehidupan iman yang tangguh, memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, dan terluput dari hawa nafsu, serta tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Maka untuk dapat memiliki semuanya itu diperlukan adanya pertumbuhan iman dengan cara menambahkan berbagai-bagai unsur penting kepada iman itu. Apa yang harus ditambahkan? Petrus mengatakan di sini, Bapak Ibu, kebajikan. Kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Kepada kesalehan ditambahkan kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara itu ditambahkan lagi kasih akan semua orang. Dan kasih yang dimaksudkan tadi di situ adalah kasih agape, di mana kasih ini tidak butuh balasan. Bahkan kasih ini adalah kasih yang rela berkorban bagi sesama yang dikasihinya. Jadi ada 8 unsur yang harus kita tambahkan kepada iman kita masing-masing, Bapak Ibu.
Yang kedua, tetapi di samping usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan fungsionaris gereja tadi, maka semua kita juga pribadi lepas pribadi tidak boleh hanya menunggu-nunggu usaha gereja, menunggu para hamba-hamba Tuhan tadi, tidak. Tanpa mengesampingkan apalagi meremehkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan fungsionaris gereja tadi, maka perlu diketahui dan disadari bahwa semua kita Bapak Ibu harus berusaha menambahkan kepada imannya masing-masing ke-8 unsur penting tadi. Bahkan dapat dipastikan bahwa usaha yang paling menentukan adalah pribadi-pribadi kita masing-masing. Lewat kemauan dan kerajinan kita menambahkan pengetahuan, membaca firman, belajar sendiri, giat menerima masukan-masukan rohani dari baik itu media sosial, Facebook, lewat mendengar YouTube, dan lain-lain. Semuanya itu akan menambah imunisasi daripada kekuatan iman kita menghadapi semua ajaran-ajaran sesat itu. Saudara, topik atau tema minggu ke-23 sesudah Trinitatis ini juga menyerukan kepada semuanya kita agar mengasihi bumi dan segala isinya. Apa hubungan nats ini dengan topik atau tema minggu ini? Manusialah ciptaan Allah yang paling tinggi hakikatnya, serupa dan segambar dengan Allah. Dalam rangka menunggu hari Tuhan, yaitu kedatangan Yesus kedua kalinya. Sebagaimana dalam khotbah ini, Tuhan menghendaki kita semua, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu, untuk memelihara bumi dan segala isinya. Apa maksudnya memelihara bumi dan segala isinya? Memelihara, melestarikan, memberlakukannya dengan baik dan tidak merusaknya. Dengan berbuat seperti itu, yakni memelihara bumi dan segala isinya, maka kita sudah melaksanakan amanah Tuhan kepada semua orang percaya yang diciptakannya. Dengan demikian kita bisa merealisasikan seruan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021 tentang kesiapan kita menyongsong hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, dihubungkan dengan topik atau tema minggu mengasihi bumi dan segala isinya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, kembali saya mengajak kita semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 7 November 2021 dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7, agar kita sungguh-sungguh mau percaya dan melaksanakan seruan topik minggu mengasihi bumi dan segala isinya, mengeradoti nasa natinopa, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu ini, berkati setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.